Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai menentukan persamaan lingkaran. Kali ini persamaan lingkaran yang akan kita bahas bukan lagi berpusat pada koordinat asal 00, tapi akan berpusat pada koordinat tertentu di diagram Cartesius. Anggaplah saja kita punya pusat M, A, B, dan jari-jari R. Kira-kira bagaimana caranya kita menentukan persamaan lingkaran tersebut apabila kita tahu koordinat dari pusatnya. Pusatnya adalah A, B. Kita anggap kita punya suatu titik di sini. Jadi kita tahu ya, ketika kita tarik garis dari pusat ke permukaan dari lingkaran, itu adalah yang dinamakan dengan jari-jari. Jadi ini ada jari-jari. Oke. Apabila kita tarik garis seperti ini, dia ada koordinat Y awal, ada koordinat Y akhir, ada koordinat X awal, ada koordinat X akhir. Jadi anggap saja di sini adalah A dan koordinat X akhirnya adalah X gitu ya. Ini X awal, X akhir, dan koordinat Y awalnya itu adalah B. Kalau kita perhatikan, dan koordinat Y akhirnya adalah Y. Kelihatan ya. Maka ketika kita tarik garis itu, kita akan dapat dia berpotongan membentuk suatu segitiga siku-siku. Di mana kalau kita lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, dari sini ke sini adalah Y min B, betul nggak? Dari sini ke sini adalah X min A. Betul? Karena akhir kurang awal, betul kan? Nah, karena dia ini adalah jari-jari, X min A, Y min B, dan R membentuk suatu segitiga siku-siku. Sehingga bisa kita simpulkan kita akan dapat suatu persamaan lingkaran dengan koordinat pusat A, B adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah yang namanya persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R. Ini dikatakan bentuk eksplisit. Jadi kalau dalam kasus kita punya persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, yang kedua adalah bentuk implisit. Nah, bentuk eksplisit itu kenapa dinamakan bentuk eksplisit? Kalau kita lihat dari namanya aja eksplisit, eksplisit itu artinya sudah jelas. Eksplisit itu benar-benar terlihat apa yang kita ingin mau lihat. Apa yang kita ingin lihat dari lingkaran? Lingkaran tuh kalau kita ngeliat lingkaran, ingin tahu pusat sama jari-jari, betul kan? Dari bentuk ini kita langsung tahu, oh, A, B-nya itu A sama B di sini sebagai pusat lingkaran, R di bagian sini sebagai jari-jari. Jadi langsung ketahuan pusat dan jari-jarinya. Anggaplah contoh, dia bersesuaian dengan rumus yang di bagian kanan. Jadi kita tahu, anggap aja titik bagian pusatnya, kalau kita perhatikan X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka dari sini secara otomatis kita akan tahu pusatnya itu adalah 2,4. Pasti. Dan jari-jarinya otomatis sama dengan 5. Jadi ini yang namanya bentuk eksplisit. Kenapa dinamakan bentuk eksplisit? Karena dari bentuk eksplisit ini bisa kita langsung lihat secara langsung pusat dan jari-jarinya berapa. Nah, terus kalau bentuk implisit tuh gimana? Bentuk implisit, kalau ada bentuk eksplisit pasti ada bentuk implisit ya. Begitu halnya dengan persamaan garis. Kita tahu persamaan garis pas waktu SMP kita belajar ada bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Lingkaran dengan pusat A, B juga seperti itu. Punya bentuk eksplisit, punya juga bentuk implisit. Bentuk implisit adalah bentuk yang memenuhi seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah A besar X tambah B besar Y tambah C. Nah, tolong ini antara A besar B besar dan A kecil B kecil notasinya dibedakan. A besar B besar itu biasanya notasi dipakai untuk bentuk implisit. Jadi dia nggak sama dengan pusat. Tapi kok pusat di sini itu AB di sini ya. Lihat ya, bedain ya antara ini ya. Dimana kalau kita perhatikan dari rumus ini, kita nggak bisa secara langsung melihat pusatnya itu berapa, jari-jarinya itu berapa, nggak bisa kita langsung lihat. Nah, supaya bisa kita cari pusat jari-jari harus pakai rumus. Nah, dua rumus ini yang kita pakai untuk mencari pusat dan jari-jari. Jadi pusat itu selalu min A besar per 2,
min B besar per 2 pusat. Oke. Dan R itu adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat kurang C. Jadi A besar dan B besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bentuk implisitnya modelnya seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8 Y min 5 sama dengan 0, kita bisa cari nggak berapa pusat dan jari-jarinya? Bisa. Maka M-nya itu adalah, kalau kita perhatikan, lihat A itu adalah min 4, B itu adalah min 8, C itu adalah min 5 gitu ya. Dari sini kita dapat ya, otomatis kita akan dapat pusat untuk sumbu X-nya adalah min 4 dibagi 2, betul? Kita akan dapat ini 2 X-nya. Y-nya adalah min 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Ini adalah pusatnya. Maka ketika kita mau mencari jari-jarinya, R itu adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat kurang C. Ingat ya, A besar B besar ya. Jadi min 4 kuadrat dibagi 4 ditambah min 8 kuadrat dibagi 4 dikurang minus 25. Minus itu minus jadi plus ya. Kalau kita lihat 16 bagi 4 itu adalah 4. 64 bagi 4 itu 16 dan 5. 25 ya, 5. Sadar sesuatu nggak? Oh, ternyata sama dengan bentuk eksplisit yang atas. Karena sebenarnya yang ini sama yang ini itu adalah dua bentuk yang sama sebenarnya. Nah, sekarang kita pikirkan, kok bisa dari sini tiba-tiba jadi seperti ini? Ini sebenarnya permainan aljabar biasa. Jadi ketika kita punya bentuk eksplisit, kita bisa langsung ubah dia ke bentuk implisit. Jadi bisa kita ubah dengan dia langsung ke bentuk implisit seperti ini. Dengan cara kuadratnya masukin. Jadi kita tahu kan, kita tahu rumus kalau misalnya kita punya A plus minus B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus minus 2AB gitu kan ya. Iya kan? Maka dari itu kok dari sini kita tahu bahwa dapatnya adalah X kuadrat ditambah 4 dikurang 4X ditambah Y kuadrat ditambah 16 dikurang 8Y. Ya kan ya? Sama dengan 25. Kalau kita kelompokkan X kuadrat dan Y kuadrat, X dan Y serta konstanta, kita akan dapat X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kurang 4X kurang 8Y. 4 tambah 16, 20 ya. Tambah 20 kurang 25, karena 25-nya pindah ruas ke kiri sama dengan 0. Maka kita akan dapat persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 4X ditambah minus 8Y tambah 5. Kurang ya, maaf ya, kurang 5 sama dengan 0. Sama nggak bentuknya sama ini? Jadi pada dasarnya bentuk implisit itu didapatkan dengan memasukkan kuadratnya. Dengan prinsip pengkuadratan sederhana. Seperti itu ya, kalau kita lihat sama kan jadinya ya. Ya karena memang pada dasarnya bentuk eksplisit ke implisit itu cuman kuadratnya masuk doang. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya seperti ini. Jadi diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 1,6. Pusatnya 1,6 ya, kita tulis dulu aja. Pusatnya adalah 1,6. Dan lingkaran tersebut melalui titik 2,3 gitu ya. Melalui P 2,3. Jadi dia melalui titik P 2,3. Hitung jari-jari lingkaran dan tentukan persamaannya. Oke lah, untuk kasus ini kita coba bikin permodelan matematikanya supaya kita lebih memahami tentang lingkaran. Pada dasarnya memang kalau kita ngelihat persamaan lingkaran itu akan lebih mudah kalau misalnya kita gambar. Nggak perlu gambar terlalu presisi. Yang penting kita tahu lingkaran. Kita tahu, anggap aja di sini adalah sebagai pusat. Pusatnya itu adalah 1,6. Betul? Pusat tuh M ya, kita anggap M, bukan P ya. Jadi anggap aja titik pusatnya itu adalah M 1,6. Di mana
dia katanya melalui titik P. Berarti kalau melalui itu berarti titik P itu ada pada sepanjang permukaan lingkaran, di mana P itu adalah 2,3 gitu ya. Anggap kita mau bikin dia tanpa harus mencari rumus, tanpa harus menggunakan rumus. Bisa nggak? Bisa. Kita tahu bahwa jarak dari sini ke sini, kalau kita perhatikan, itu adalah R. Betul ya? Ini adalah R ya, kalau kita perhatikannya. Berarti kalau misalnya kita tahu rumus yang kita dapatkan tadi dari persamaan lingkaran, bentuk eksplisit dulu jatuhnya. Jadi kita pas waktu pertama kali mencari persamaan lingkaran tuh nggak bisa langsung implisit. Harus eksplisit terlebih dahulu. Kecuali kalau dikasih tahu kasusnya pusatnya nggak diketahui. Jadi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, bentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, betul kan? Oke, jadi kita masukin aja karena kita tahu pusat 1,6. X min 1 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan R kuadrat, betul? Tapi kita punya masalah. Karena kalau kita mau cari lingkaran, suatu persamaan lingkaran, seenggak-enggaknya kita harus tahu pusat dan jari-jari, betul kan? Kita cuma tahu pusat, jari-jari enggak. Itulah sebabnya kenapa kita butuh titik 2,3 di sini. 2,3 di sini ada pada lingkaran. Berdasarkan prinsip persamaan garis, kalau suatu titik ada pada garis atau kurva, maka koordinat titik tersebut boleh kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi ketika kita masukkan ke dalam persamaan, hasilnya akan sesuai. Jadi kita akan dapat 2 min 1 kuadrat ditambah 3 min 6 kuadrat. Tinggal kita masukin X sama Y ya. Sama dengan R kuadrat. Kita akan dapat 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 1 ditambah 9 sama dengan R kuadrat. Maka R-nya adalah akar 10. Ya nggak mungkin ya minus akar 10 ya. Yang namanya jari-jari kan menunjukkan panjang. Nilai. Berarti dia selalu positif R itu. Oke. Nah, setelah kita dapat R-nya, balikin lagi ke dia. Jadi kita akan dapat persamaan lingkarannya. Kalau kita mau bikin dia dalam bentuk eksplisit. Eksplisit itu artinya benar-benar sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Kita akan dapat X min 1 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat. Atau X min 1 kuadrat ditambah dengan Y min 6 kuadrat sama dengan 10. Ini namanya bentuk eksplisit. Tapi kadangkala memang di soal diminta sering bentuk implisit. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk implisit, tinggal kita kuadratkan saja ya. Jadi apa ini? Berdasarkan prinsip tadi, A plus minus B kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat plus minus 2AB. Maka di sini kita akan dapat X kuadrat tambah 1 min 2X tambah Y kuadrat tambah 36 min 12Y sama dengan 10. Gitu ya. Kita kelompokkan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 12Y tambah 37. 10-nya pindah ruas ke kiri, minus 10 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat persamaan lingkarannya itu sebenarnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2X minus 12Y ditambah 26 sama dengan 0. Ini yang dikatakan persamaan lingkaran bentuk implisit. Oke, paham ya? Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Ini agak sedikit lebih mudah. Jadi kita udah belajar tadi cara membentuk persamaan lingkaran. Maka sekarang kita coba balik. Di sini kita ingin mencari pusat dan jari-jari apabila persamaan lingkarannya kita udah tahu. Kalau kita lihat baik-baik ada dua soal, A dan B. Kalau kita lihat dari kasus yang A ini udah kelihatan bentuk eksplisit ya. Bentuk eksplisit artinya benar-benar langsung bisa kita lihat. Kayak bentuk eksplisit. Kalau yang bagian bawah jelas bentuk implisit. Cuman yang bagian B di sini agak sedikit ada jebakan.
Oke, kita coba kerjain dulu yang bagian A. Kalau kita perhatikan, X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 20. Ingat, kita punya persamaan umum lingkaran dengan koordinat pusat A, B itu selalu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita samakan antara kiri dan kanan, maka kita dapat A-nya itu adalah sama dengan 1, B-nya itu adalah sama dengan min 3, betul nggak? Y plus 3, Y min B kan, berarti Y-nya sama dengan min 3 dong. Ya kan ya? Kita samain. Ini adalah pusatnya. Jadi kita tahu pusatnya itu adalah 1, min 3. Mudah kan? Ini adalah pusat. Nah, kalau kita lihat baik-baik, kok kita mau cari jari-jari gimana? Kita tinggal samain 20 sama R kuadrat. Berarti R kuadratnya adalah akar 20. Otomatis R kuadratnya ada 20, maaf. Salah. Maka otomatis R-nya adalah akar 20. Ini jawabannya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah bentuk eksplisit. Jadi eksplisit itu benar-benar langsung bisa kita lihat gitu. Pusat sama jari-jarinya tanpa harus menggunakan rumus-rumus yang kompleks. Nah, kalau kita lihat yang bagian B, awas ada jebakan. Kalau kita lihat rumusnya tidak seperti rumus biasa yang kita lihat di persamaan lingkaran. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, bentuk implisit persamaan lingkaran itu ada ciri khas yang paling utama adalah koefisien depan X kuadrat dan depan Y kuadrat itu harus 1. Lihat, ini bentuk implisit, ciri khasnya itu ini yang menyebabkan kenapa dia disebut lingkaran atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari soal ini kan 4. Langkah pertama bukan kita masukin rumus dulu, tapi kita harus sesuaikan dulu supaya dia sesuai dengan persamaan lingkaran bentuk implisit. Persamaan lingkaran bentuk implisit itu apa sih? Persamaan bentuk implisit itu yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y tambah C sama dengan 0. Dimana koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya harus 1. Caranya gimana? Ya karena dia bentuknya persamaan, bolehlah kedua ruas kita bagi dengan 4. Ketika kita punya persamaan, apa yang kita lakukan terhadap fungsi itu sah-sah saja terhadap persamaan itu. Mau dikalikan, mau dibagikan, nggak masalah, asalkan kedua ruas diberikan perlakuan yang sama. Kalau kita bagi 4, kita dapatnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X ditambah 3Y, oke, min 3/4 sama dengan 0. Ini baru yang namanya bentuk implisitnya. Ini adalah bentuk implisit yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mau cari pusat, ingat bahwa pusat pada bentuk implisit itu adalah min A/2, A besar per 2, min B besar per 2 kan. Dari sini kita tahu, oh A besarnya itu adalah min 2. Oh, B besarnya itu adalah 3. Oh, C besarnya itu adalah min 3/4. Jadi ketika kita mau mencari pusat, pusatnya adalah min 2/2, min 3/2. Kita akan dapat pusatnya itu adalah 1, min 3/2. Ini adalah pusat dari lingkaran tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau mencari jari-jari? Jari-jari kalau bentuk implisit itu adalah baik akar dari A kuadrat per 4 ditambah dengan B kuadrat per 4 dikurangkan dengan C. Coba kita kerjakan ya. Akar dari A kuadrat, A besar, min 2 dikuadratin. Dibagi dengan 4. Ditambah dengan 3 dikuadratin. Dibagi dengan 4. Kurang min 3/4. Gitu ya. Kita akan dapat jari-jarinya adalah akar dari 4/4 ditambah 9/4
kurang, tambah ya, 3/4. Oke. Betul? Ini semua bisa kita totalkan. Jadi dapatnya berapa? Karena penyebutnya semua sama ya. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 3, 16. 16/4. Kita akan dapat akar 4 sama dengan akar 16, sorry. Akar 4 betul, sorry. Sama dengan 2. Ini adalah jari-jari. Jadi kalau kita perhatikan, begini adalah cara mencari pusat dan jari-jari dari suatu persamaan lingkaran pada pusat A, B. Sekian video penjelasan untuk penentuan persamaan lingkaran pada koordinat A, B. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua.